warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Selamat jalan kepada saudara saya, sahabat saya, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan untuk melanjutkan tugas dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalata lil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru-guru, terutama sahabat saya sudah lama baru berjumpa, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Sya'roni. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Al-Mukarramun, para habaib, para kiai, saya kenal rupa tapi enggak kenal nama, saudara sekalian. Mudah-mudahan semuanya diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dan mudah-mudahan selesai peringatan Maulid biar jadi orang kaya semua yang hadir, bisa umroh, bisa haji, amin Allahumma amin. Aparatur pemerintahan, Bapak Ketua RW yang mengundang saya, hadirin wal hadirat sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setingkat dengan majelis yang saya ada padanya. Sesuai kita berada di abad modern, di abad reformasi, di abad perubahan. Dalam pada itu kita memperingati suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang tidak ada tara dan tandingan dalam sepanjang kehidupan sejarah para rasul dan para anbiya, yaitu peristiwa dilahirkannya dan diproklamirkannya Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya mendapat syafaatul uzma dari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara, yang kita peringati ini adalah manusia besar, nabi besar, rasul terbesar yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu. Lain dengan halnya sekarang, banyak oknum, banyak penguasa, banyak pemimpin yang cuma dibesarkan oleh ormasnya, kelompoknya, partainya, golongannya. Justru bukan manusianya yang besar, dosanya yang besar. Kenapa saudara-saudara tidak amanah, tidak menjalankan tugas dan kewajiban? Mudah-mudahan besok 2024 kita punya pemimpin yang terbaik dalam sepanjang sejarah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kebangkitan beliau Rasul ini
Bukan saja kita, orang-orang Yahudi, Nasrani semuanya tahu akan kedatangan beliau Rasul. Bahkan dahulu ada orang Yahudi Khaybar perang melawan Arab Ghatafan, sering kalah, selalu kalah. Akhirnya dia minta kepada Allah, dia bertawassul kepada pangkat nabi yang akan dibangkitkan, yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah tahu. Bahkan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan dalam surat As-Saff, wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nanti sesudah aku, kata Nabi Isa alaihissalam, bakal datang seorang rasul yang terakhir, yang lebih mulia, lebih tinggi pangkatnya, yang diberi nama oleh Allah taala Ahmad Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Karena orang-orang Ahmadiyah mentafsirkan ini, saudari sekalian. Kalau memang itu Mirza Ghulam Ahmad, kenapa enggak dikatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Mirza Ghulam Ahmad? Masa orang India jadi nabi? Enggak ada ceritanya kuci-kuci hutahe, saudari sekalian. Gak ada, itu produk London, Inggris, memecah belah umat Islam di dunia. Emang banyak rasul ya, nabi-nabi palsu banyak, tidak kurang dari 30 nanti. Sesudah 30 nabi palsu, baru saudara sekalian datanglah hari kiamat. Sekarang juga udah banyak, termasuk di Garut, di Cirebon banyak ya enggak, yang mengaku jadi nabi, yang mengaku jadi rasul. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi setelah mereka ini mendapatkan beliau rasul, diwahyukan kepadanya Al-Quran, mereka ingkar. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Tatkala datang beliau Rasul membawa Al-Qur'an dan menceritakan apa yang ada sama mereka, dan dahulunya mereka menunggu kedatangan beliau Rasul, bahkan sampai bertawassul supaya diberi kemenangan. Walamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falaknatullahi alal kafirin. Tatkala datang beliau Rasul membawa Al-Qur'anul Karim, mereka ingkar, mereka kufur, maka laknatlah buat mereka semuanya. Hanya mereka bukan seperti kita. Kalau kita umat Rasul ini sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita mentaati. Kalau orang-orang Yahudi bukan sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina, kita mendengar dan kita membelakangi. Makanya dilaknat semuanya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Islam di Palestina diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zionis Israel yang biadab dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara, ketika beliau Rasul berusia 12 tahun, beliau ikut berdagang sama pamannya Abu Thalib sampai di kota Basrah, kota yang terkenal di negeri Syam. Berjumpa dengan seorang pendeta yang bernama Jarjis, atau yang terkenal dengan panggilan Buhairo. Begitu turun dihampiri, beliau menyampaikan, tolong anak ini dibawa pulang saja, kata pendeta Jarjis. Kata Abu Thalib, ada apa dengan anakku? Kau bukan ayahnya, karena aku tahu Nabi akhir zaman dalam kandungan sudah yatim. Iya, aku bukan ayahnya, aku pamannya yang membesarkan dia.
Banyak aku dapatkan tanda-tanda kerasulan dalam dirinya, dari rambut, mata, hidung, bibir, semuanya. Orang Yahudi Nasrani sedang mencari dia, akan dibunuh. Dari mana kau tahu itu? Tadi ketika kalian sampai di atas puncak gunung, batu sujud, pohonan sujud. Karena batu pohonan tidak akan sujud kecuali kepada calon nabi akhir zaman. Akhirnya Abu Thalib dagangnya tidak konsentrasi, seri-seri dia jual deh dari kalian. Dia sangat sayang sama beliau Rasul. Jadi kalau ada orang ceramah mengatakan Abu Thalib ya enggak masuk neraka, saya heran. Abu Lahab saja orang yang sangat memusuhi Nabi masih diberikan dispensasi. Nanti setiap hari Senin Abu Lahab nggak kepanasan karena dia isep jempolnya. Kenapa? Karena dia orang yang pertama gembira ketika Nabi dilahirkan ke alam dunia. Tuh Abu Lahab, apalagi pamannya yang menjaga ketika beliau Rasul mendapat perintah. Apa kata beliau Rasul? Hai pamanku yang tercinta, aku diperintahkan untuk menyampaikan dakwah Islamiyah, menyampaikan Al-Quran. Jangan, kata Abu Thalib, berbahaya buat engkau, berbahaya buat pengikut, berbahaya buat aku sudah tua. Dijawab sama Nabi, la wada'ta syamsa ala yamini wal qamar ala yasari ala an atruka hadza amr ma taraktuhu. Hai pamanku yang tercinta, jika seandainya matahari diletakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri sebagai gantinya untuk meninggalkan tugas yang mulia ini, niscaya tidak akan aku terima. Apakah aku Muhammad yang hancur, Islam yang hancur? Saudara sekalian, selagi Allah tidak murka kepada aku. Maka kata Abu Thalib, kalau sudah begitu tekad kamu teruskan, aku tetap menjadi pembela kamu. Kayak tafsir Ibnu Abbas mengatakan Abu Thalib itu, saudara sekalian, Islamnya sama dengan Islamnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu aslinya ada 6: Tamliha, Miksalmina, Mikhoslimina, Martilius, Kasitius, Sidemius. Nama orang dulu ya begitu-begitu. Rajanya namanya Dikianus, tempatnya Tarsus, ibu kotanya Apesus. Setelah Dikianus ini, raja yang mengaku jadi Tuhan mau diserang dengan satu kerajaan lain, kemudian dia jatuh pingsan. Maka 6 pemuda ini keluar dari istana raja, saudara sekalian, dan dia bingung. Raja yang ngaku Tuhan baru mendengar kerajaan akan diserang kok sudah jatuh pingsan. Jadi Ashabul Kahfi ini 3 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri. Dia keluar dengan taktik bermain golf. Itu dulu sudah ada golf itu, bukan baru sekarang. Memang itu permainan para politikus, ya enggak, termasuk pacaran. Kan dulu ada kasusnya, saudara sekalian. Jadi dengan taktik bermain golf makin jauh bertemu dengan seorang pengembala. Bertanya, Ashabul Kahfi di mana gua itu? Ya enggak, mari aku tunjukkan. Orang kalau gembala kambing di Timur Tengah itu pakai anjing. Saudara sekalian, si anjingnya ngikut. Dilempar sama batu sama tamliho. Si anjingnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa ruhullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Anjing bersyahadat. Makanya bingung kalau Hansip nggak mau sembahyang, RT kagak sholat, saudara kalian. Bingung saya. Kayaknya satu-satunya anjing yang masuk ke dalam surga hanya anjingnya Ashabul Kahfi yang bernama Kitmir. Tapi sekarang anjing dikonsumsi, dimakan. Itu di Solo, di kotanya si Jokowi, setiap minggu tidak kurang dari 600 ekor anjing yang dipotong, yang dijual. Masya Allah, saudara sekalian. Satenya sate guk-guk, bukan sate anjing, dinamain sate guk-guk.
Allahu Akbar. Mana dia bisa bicara halal dan haram? Nggak bisa. Nggak, Jokowi mau udah turun, jangan terusin jadi presiden. Betul. Masih ada yang demen sama Jokowi? Gue pengen lihat mukanya sudah kalian. Sama Gibran nih gue enek sudah. Ijazahnya palsu lagi aja. Bapaknya ijazahnya palsu. Karena anaknya ijazahnya palsu. Umur 35 masuk jadi calon wakil presiden. Baca dong undang-undang dasar. Syarat menjadi presiden, wakil presiden harus usia di atas 40 tahun. Karena MK-nya masih keluarga, Anwar Usman diloloskan dia. Ini makanya sering saya sampaikan, hakim tuh nggak ada yang masuk surga, neraka semua. Karena tidak ada hakim jaksa yang kembali kepada hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak ada. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, adem banget sini ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, jadi semangat dikit gitu. Lapar kali perutnya. Orang yang tidak menghukum berdasarkan hukum Allah fasik, zalim, kafir. Orang fasik, zalim, kafir nggak bakal masuk surga, neraka semua saudara sekalian. Ya kata Nabi, la hasada illa fi syai'aini. Tidak boleh ada rasa hasud dengki kecuali dalam dua persoalan. Yang pertama, rajulun atahullah ilman wa huwa ya'malu bi ilmihi. Orang yang diberikan ilmu, dengan ilmunya dia beramal, dia beribadah, dia amalkan ilmunya, dia ngajar. Ya, guru kita nih dari sejak saya kenal sampai sekarang sama saya ngajar dakwah, ngajarin orang supaya benar. Yang kedua, kita boleh ngiri, rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiqu fi sabilil khair. Kita ngiri sama orang yang diberikan harta kekayaan, hartanya digunakan buat berjuang di jalan Allah. Gue pengen kaya kayak dia. Nanti gue bangun masjid, gue bangun pesantren, bangun musola, sumbangkan buat yatim, buat para janda yang miskin. Begitu kalau jadi orang kaya. Jangan mau kaya sendirian. Kalau saya ada 3, ngiri sama orang diberikan ilmu manfaat, ngiri sama orang diberikan hartanya manfaat. Saya ngiri satu lagi, aki-aki 80 tahun, bininya 20 tahun, tuh gue ngiri sekalian. Apa itu combongnya dia itu? Banyak sekarang yang begitu, banyak di mana-mana. Di Johar Baru kan sama orang Kebon Anas nikahnya Haji Yahya 76 tahun, bininya berapa? 25 tahun. Punya anak sekarang, nggak lama meninggal dia, punya warisan. Orang kaya di Johar Baru. Ya, banyak yang model-model kayak begitu. Orang laki makin tua makin tinggi pasarannya. Orang laki bu makin tua makin tinggi pasarannya. Lain kalau nenek-nenek susah lakunya. Ya enggak. Kayaknya hadis Nabi juga beda. Orang laki tinggal mati oleh istrinya, sunnah dia menikah lagi. Tanya kiai. Lagi dia suka khotib, suka imam. Orang afdal kalau nggak punya bini. Lain dengan perempuan ditinggal mati oleh suaminya, dia punya anak, dia sunnah nggak menikah lagi. Dia didik, dibesarkan, dia kawinkan. Maka kata Nabi, silakan masuk ke dalam surga pintu yang mana saja. Ya mudah-mudahan di sini awet semua lah laki bininya, amin. Mudah-mudahan ibu-ibu cantik semua, amin ya robbal. Biar pada kaya semua gue doain. Orang laki kalau bini pengen cakep modalin. Bini laki mau bini pelita 17 setan. Duit diselip-selipin di kaos kaki, di sepatu, di sadel motor. Saya duduk ya. Umur udah tua juga nih Pak, 68 tahun. Alhamdulillah.
40 tahun di panggung dakwah. Ya. Nih saudara-saudara sekalian, jadi nggak kuat seperti dulu sampai 2 jam ya, atau begitu enggak. Jadi sekarang paling kalau berdiri setengah jam, tambahannya duduk ya, karena usia ya. Tapi masih bisa bawa mobil sendiri, masih bisa, alhamdulillah ya. Ya sehatlah badan, makan apanya masih doyan, alhamdulillah. Makan kambing, makan makanan Rasulullah, jangan kita nggak makan. Bohong kalau kambing darah tinggi itu bohong. Nabi itu selalu makannya kaki depan kaki kiri itu. Nanti kalau kita beli di Mekah di Madinah, kambing kaki kiri yang depan udah nggak ada, udah dibeli semua. Karena itu makanan beliau Rasul sampai akhir hayat. Jadi nggak ada, saya masih makan lagi kayak makan. Nggak ada darah tinggi, nggak ada. Ya nggak. Cuman bakarnya aja biar mateng. Jangan setengah matang, itu yang jadi kolesterol. Kambing nggak doyan, sapi kolesterol, ayam gizi. Ya nggak, durian apalagi, takut dia dari kalian. Iya, ngopi enggak, nyusu enggak, ngeteng enggak, ngerokok enggak, air putih mulu ya. Elah lemes Paul, apa gizinya? Tertidur sama istri, meletot kiri, meletot kanan ya. Elah. Saya bapak umur saya 68, bini saya 35. Alhamdulillah. Kan yang tua meninggal, jadi mesti cari gantinya dong. Dapat 35 tahun, sekarang ikut tuh. Alhamdulillah, sehat badan, urut 2 minggu sekali, makan vitamin, begitu. Jangan pelit, jangan sayang sama duit, jangan. Kayaknya mari supaya bini cakep dimodalin, ya enggak. Bini dasar udah pada somplak, lanak robek, kutang penitinya 7. Setiap 3 bulan sekali orang laki membelikan pakaian kepada istri. Istri itu dunia, istri itu biar cantik. Kalau si cantik enak dibawa kemana-mana. Bini siapa sih nggak ada bosannya itu? Bini guru kita Kiai Haji Syaroni, mantap dari sekalian. Ya saya sering bareng sama adik iparnya, adik ipar ini ya, adik ipar. Begitu mestinya. Jadi perempuan tuh jangan jelek. Jadi kalau dia sakit jangan dibawa ke rumah sakit, nggak bakal baik. Bini kalau sakit bawa ke toko emas, lu beliin 30 gram, sembuh gak dia tuh? Sembuh. Coba jajal kalau nggak percaya. Ibu saya waktu masih hidup udah 80 tahun ya, lemas, nggak ada gairah. Minta beliin emas 5 gram, saya pakaiin yang 40 gram. Ya Allah, gagah jalannya. Di majlis taklim tangannya begini aja. 40 gram. Seumur hidup nggak pernah pakai emas kayak begitu dia. Bawa ngaji pakai, saya bilangin. Nih suratnya bawa, taruh di dompet. Pasti orang miskin masalah aja. Bener aja begitu. Datang di majlis taklim ngaji ditanya, ngaji gelangnya gede bener tuh, asli apa enggak? Asli. Abu Hanifah anak gue yang beliin tuh suratnya kalau nggak percaya. Wih, iya nggak, saya nih hidup begini gara-gara saya bahagiakan ibu. Kiai Hasbi Allah tuh Masjid Pos itu abangnya nenek saya, saudara sekalian. Haji Sabdallah itu masih uak-uak kita semuanya, alhamdulillah. Tuh. Ibu saya mau beli baju, Ji, ada bahan baju gue dikasih jelek, gue nggak mau jahit. Jangan jahit, jelek ngapain buang-buang duit aja. Ntar gue lebaran, udah lebaran jangan pikirin, besok baju saya bikin yang mahal-mahal, bikin 3 setel, elah seger tuh nenek-nenek. Pas lebaran duduk bareng-bareng begini ngumpul, gue pengen pergi haji lagi, ya enggak, berangkat, siapa yang bayar? Gue yang bayar. Pergi haji lagi ibu saya, Mekah, Madinah, ya 43 hari seger sehat, saya jaga makannya semuanya, pakaian apa yang dia minta semua saya beliin. Di Madinah mau pulang ke Indonesia tinggal 3 hari lagi, ngadu lagi aja, Ji gue pengen pakai kalung, besok dari Pondok Gede gue pengen pakai kalung, masuk gue pulang aja nggak pakai kalung, yang model apa? Ayo beli lagi. Saya bahagiakan pulang bisa beli tanah tuh 1000 meter, bisa bangun rumah, bangun pesantren tuh, berkat berbakti berbuat baik kepada orang. Wabil walidaini ihsana, terhadap ayah ibu adalah kamu berbuat baik.
Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng. Enak. Rhoma Irama lagunya enak semua. Saya kalau nyanyi begini nih langsung transfer 5 juta dia. Ya, dia sama saya seperti abang sendiri, saya sama dia. Dari sekalian banyak saya bawa lagu-lagu nada dan dakwah Rhoma Irama. Ya enggak, karena kata-katanya juga bagus. Arangan beliau itu bagus sekali. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia, kan gitu. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang baka, negeri tempat tujuan kita ke surga atau neraka. Enak semua lagunya, orang-orangnya pakai wudhu, pakai selawat. Itu beliau dari sekalian. Ya enggak. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Teng 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 teng. Enak jadi awet muda. Nyanyi haram, dari mana dalilnya? Gak ada hiburan penting pak. Mentang-mentang jadi ustadz, masjid ngajar, musola ngajar, muslim ngajar, di rumah ngajar, stres. Mesti ada hiburan. Itu ada santai sedikit. Nabi juga ada santainya kepada keluarga. Ya enggak, kita kadang-kadang rokok haram. Kagak, saya bilang rokok haram. Habib Abdullah guru saya tuh, kakeknya Habib Hud, ngerokok sampai akhir hayat. Dari sekalian, Mu'alim Syafi'i Hazami saya ngaji sama beliau ngerokok sampai akhir hayat. Mu'alim Tabrani, dia enggak, kakeknya abang ipar saya Kiai Kamal ngerokok sampai akhir hayat. Pernah di Kuitang tuh Habib Abdullah lagi mulung-mulung rokok, ada Habib pidato ngantemin rokok, rokok kencingnya setan, wah segala macam udah ngomongnya. Ada yang laporan, bib bib bib, rokoknya ditaruh dulu dah, nggak enak tuh lagi ngantemin rokok, biarin aja, dia belum tahu nikmatnya rokok, begitu sebenarnya. Habib Abdullah waliullah saudara sekalian, itu beliau nggak pernah marah. Habib Alwi, adanya Habib Bakir, sono kawin, jadi kawin dilaporin, Habib Alwi kawin lagi, biarin aja, pelembungan selagi masih bisa tiup aja, terkegedean gak ada pecah diri, begitu saudara. Jawabannya ada aja lagi tuh di depan mata saya sudah dilihat beliau. Ya, Mu'alim Syafi'i Azami lagi kalau nggak ngerokok nggak bisa ngajar kitab dia. 3 batang dulu ngerokok tuh baru bisa ngajar kitab. Tapi kata dia rokok wajib sama saya. Lagi sono Waliullah Pandeglang, Walim Dumyati. Ya nggak ada yang nanya, Buya memang rokok haram? Siapa yang bilang? Gitu. Orang yang bilang rokok itu haram akidahnya belum dalam, begitu kata dia. Apa urusannya akidah merokok? Akidah itu ada di rokok, wujud kidam bako, begitu saudara dia. Enak aja tuh orang alim, ada aja jawabannya aneh-aneh saudara dia. Ya kayaknya saya ngerokok dari kelas 1 di Gontor sampai sekarang saya masih ngerokok. Ya enggak, terserah, kalau mau rokok haram buat diri sendiri aja, nggak apa-apa. Ya enggak, ada ulama pidato di Pandeglang. Pandeglang tahu sendiri pak, setiap kiai punya santri, punya pesantren kobong di Pandeglang, yang 30 orang, muridnya 20, yang 40, di bawah semuanya itu hadir mendengarin ceramah. Di sana kalau rokok disediain di masjid sama asbak sama kopi, itu Pandeglang adatnya. Nah ini mau balik, begitu mau pidato, saya mohon, saya pidato jangan ada yang ngerokok, yang ngerokok keluar, ya pulang semua tuh kiai. Nggak ada yang dengerin tuh kiai pidato tuh, gara-gara rokok tuh jadi cilaka sudah ini. Jangan, kita harus pandai beradaptasi, saudara-saudara, bikin hidupnya yang nikmat gitu. Ya enggak, semuanya coba kalau di kita ini mensyukuri nikmat Allah.
Ya enggak, suami istri kan memang sudah ada ciptaan Allah, pasang-pasangan. Ya enggak, ada bumi langit, ada kaya, ada miskin, ada daratan, ada lautan, ada guru, ada murid, ada kiai, ada santri, ada pejabat, ada rakyat. Ada juga lagunya Roma itu. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Itu kan lagunya, berputar berjalan. Dan begitu juga dalam hal jabatan, ada tingkatannya, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Kan gitu. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semuanya konglomerat, pasti tak akan ada pembangunan. Kalau semuanya orang kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kan begitu, benar-benar. Coba kalau kaya semuanya, siapa yang mau kerja? Miskin semuanya, siapa yang mau bayar gaji? Sama juga dalam pemerintahan, hukum rimba kan miskin. Kalau udah kaya jangan lupa sama orang miskin. Kalau sudah jadi pejabat jangan lupa sama rakyat. Minta dipilih sama rakyat, udah dipilih lupa sama rakyat, malah gencet-gencetin rakyat. Pantas kalau kata Rocky Gerung, kalau saya jadi presiden, pertama saya bubarkan anggota DPR, saya bubarkan karena sudah nggak ada manfaatnya. Bener juga tuh dia. Padahal orang kafir dia itu, bukan Islam. Kalau Habib Alwi dari dulu mau ngatain DPR tuh 4D, datang duduk diem duit, datang duduk diem duit, datang duduk diem duit. Mana anggota DPR belain rakyat? Ada apa enggak? Enggak ada, saudara sekalian. Ngisi perutnya aja. Kayaknya kata Pidato Zainuddin pernah saya inget tuh, kambing ada rumput sama berlian, yang diambil sama kambing apaan tuh? Rumput. Karena dia nggak ngerti tuh berlian harganya mahal. Kalau kambing ngerti berlian, berlian diambil dibawa ke pasar 30 juta, bisa lebih ratusan juta, dibeliin rumput. Ya, satu kabupaten juga penuh tuh rumput tuh. Tapi karena kambing nggak ngerti, yang dia ambil rumput. Dan sekalian dia mau mikirin perutnya aja biar kenyang. Kan kata Sayyidina Ali, siapa orang yang tukang mikirin perutnya doang sama kambing. Jangan, kita harus mikirin semua. Al insan madaniyun bitobi, manusia makhluk sosial, ya saling bergantungan. Ustadz bisa baca kitab, saudara sekalian bisa sholat jadi imam, jadi khatib, tapi masang ubin bisa nggak dia? Nggak bisa, perlu tukang. Saya pidato galak, berani saudara sekalian, tapi saya masang sound system nggak bisa. Ada ahlinya sana. Cara nyetelnya bagaimana biar nggak ngaung, biar suaranya enak. Apalagi kalau buat kori ditambah ada ehonya, masing-masing ada ahlinya. Yang gitu. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirisa. Kalau segala sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu hancurnya. Makanya dulu Yusuf Kala pernah ngomong, Indonesia dipegang Jokowi hancur, bener aja hancur saudara sekalian. Jokowi siapa? Yusuf Kala yang bicara itu dulu. Turunin nggak pernah mau. Ya enggak, seolah-olah budak kuping gelap mata, bodo amat mau apa kek. Pak Harto aja 35 tahun jadi presiden, berhasil di Indonesia, negara makmur, jadi negara swasembada, kaya, rakyat senang semuanya, disuruh turun. Betul apa coba? Turun Pak Harto saudara sekalian. PDI juga nggak pernah nginget jasa Soeharto, dihilangin terus. Belah dia yang parah saudara sekalian. Ini sekarang kepengen menang si Ganjar tuh di Semarang, dibeliin motor merah semuanya tuh NMAX. Ya, buang aja N-nya jadi Max saudara sekalian.
Ini mek sudah kalian. Enak gua kalau ngelihat dia sudah kalian. Gini begitu begini begitu semuanya. Udah, besok mah pilih orang yang bener aja. Insya Allah saudara sekalian. Sering saya sampaikan nih, kita biar hidup senang dunia, senang akhirat. Ada lagi yang kedua nih, senang dunia, susah akhirat. Buat apa? Orang kafir tuh munafik. Dunia senang, di akhirat dibakar dia. Yang ketiga, susah dunia, senang akhirat. Itu nasib para ustadz tuh biasanya di kampung. Kalau nggak mau ngaji lagi, nggak nambah lagi, begitu aja, ngarepin tahlil berkat doang. Itu susah di dunia, senang di akhirat. Makan duit tahlil doang. Nah yang keempat nih lebih parah. Miskin di dunia, susah di dunia, keblangsak di akhirat. Kayaknya dengan peringatan Masjid Darussalam, saya ingat pondok saya di Gontor namanya Darussalam. Ini yang hadir semuanya mudah-mudahan biar pada kaya semua, biar makmur semua, sehat semuanya. Besok biar pada pergi umroh, pada haji insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ya, terakhir, ketika Nabi berusia 20 tahun berniaga lagi. Ini tanda Rasul, tanda kenabian. Ya enggak, sama Maisarah orangnya Siti Khadijah. Sampai di Basra, kota terkenal di Sam, bertemu seorang pendeta yang bernama Masturo. Apa kata pendeta? Hai Maisarah, mana orang yang bersama dengan engkau? Dia sedang duduk di bawah pohon. Oh, kata pendeta Masturo, ya aku tahu Nabi Isa pernah berbicara, nanti tidak ada satu manusia yang berani duduk di bawah pohon itu kecuali calon Nabi. Karena kalau manusia duduk di situ, pulangnya mati, dia angker turunan. Tanya lagi sama pendeta Masturo, hai Maisarah, siapa namanya dia? Muhammad. Wah, nggak salah ini, Nabi akhir zaman sudah dibangkitkan. Ya, dari mana dia? Tanah haram Mekah. Waduh, pas semuanya udah ini. Akhirnya pendeta Masturo mendekati Nabi sedang duduk, dilihat rambut, mata, hidung, bibir, semuanya percis apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil. Emang udah ada dalam perjanjian lama, ada. Tuhan datang dari gunung Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu. Terbit di gunung Sir, tempat Nabi Isa alaihissalam mendapat wahyu. Gemerlapan cahayanya sinanian di gunung Paran. Gunung Paran sebelah Ka'bah. Jadi nggak salah, benar ini perjanjian lama Taurat. Akhirnya dia minta dilihat pundaknya, dibuka sama Nabi, ada tulisan Khotamun Nabiyyin. Khotam artinya penutup, khotam bisa artinya cincin. Kenapa? Karena waktu Nabi kirim surat dengan Raja Romawi, stempelnya cincin. Khotam penutup. Begitu di sini dilihat ada stempel, langsung tuh pendeta Masturo, dia cium tangan Nabi, dia pelukin Nabi. Apa kata beliau? Ya mudah-mudahan umur aku panjang, saat kau dibangkitkan aku masih hidup, aku akan berjuang bersama dengan engkau, karena inilah Nabi yang benar, Rasul yang benar, kitab yang benar. Gitu ya, kayak kita bangga ada peringatan maulid begini, amin. Kalau dipimpin sama Pak RW kita semangat, alhamdulillah. Ya, saya tadi diarak panjang banget Pak, dari jalan besar sampai ke dalam. La ilaha illallah. Drum band luar biasa udah tuh, baru tumben itu. Untung kok pakai baju keren. Kamu bakal pakai baju buluk jelek buat diarak-arak begitu ya. Iya. Ya si Aritanu diarak, soal Al-Badru Alaina dipakein sorban. Yang ngarak aja orang goblok. Ahok dulu mau jadi gubernur juga diarak pakai tolak Al-Badru Alaina. Ini pesantren pada sinting, saya bilang itu harus kalian. Kalau Habib Alwi Jamalail dulu salaman saja sama Murdani itu yang udah mati, haram. Ya, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis lahir batin, jangan salaman. Kalau Sayyidina Ali bilang apa? Jalan ya nggak ada orang kafir sikut, dia marah tonjok, begitu kalau Sayyidina Ali. Ya saya mana ilu nggak ada lembek-lembek ngomong dari kalian. Tadi bisa buka di pengajian tuh masalah Natal, jangan bilang Natal tidak boleh, haram hukumnya, musyrik. Ya nggak, tahun baru bebas, yang penting jangan maksiat. Ya enggak, makanya kalau bisa di rumah besok jangan kemana-mana. Saya udah pesen tadi, saya ikan bakal bakar ada 10 ekor, besok saya bakar ikan di rumah. Baru sekalian bikin apa lagi mana itu, kerang hijau pakein kunyit lengkuas, bikin bumbu dah enak tuh, sedap tuh dimakan besok malam. Ada ayam tetangga nyasar, saya nggak tahu ke rumah ayam, bener-bener emang nggak cerita bohong, saya tangkap tuh ayam, saya kurung udah 3 hari.
nggak ada yang nyariin. Tadi saya umum di masjid nggak ada yang nyariin juga. Ya nggak, kalau dipotong satu kan kurang, anak saya banyak dari sekalian, cucu banyak, jadi akhir nambahin lagi tadi satu lagi jadi dua. Ya nggak, cuman sekali udah umumin kalau ada yang nyariin bisa gua ganti sama duit, bukan daripada kita potong jadi haram. Dari sekalian ini urusannya yang pepatah Mesir, tajammal wandam, jadi berbaik-baik dulu, urusan belakangan gitu. Paham nggak ngerti itu tajammal wandam? Ibu-ibu ada ayam masuk ke rumah kita, ayam tetangga potong, ntar udah dimakan daging baru laporan sama tetangga, ayam tadi masuk gue potong gitu tuh, ganti begitu. Tajammal wandam gitu saudari kalian, itu bahasa orang Mesir. Ya nggak, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah nggak ada lagi gunanya harta, pangkat, jabatan, ya nggak, kecuali orang yang mati membawa iman dan amal soleh. Ya ini saja yang bisa saya berikan. Ya ini masih anggap kampung saya sendiri dulu. Ya masih ada nyambung-nyambung. Ada teman saya itu Pak Abu Fauzi, istrinya orang Arab, dia anak Pak Haji Abbas dari kalian. Dulu ada Pak Haji Ismail sini ya, Haji Maeng terkenal tuh pedagang berlian. Itu kalau disambung-sambung masih nyambung sama saya itu Pak semua. Emang ya asal dari kebun nanas sudah di kalian. Alhamdulillah saya jadi mubalek, jadi ustadz. Saya punya pesantren dari kalian. Ya artinya punya anak banyak, kendaraannya seneng lah. Ya dari mulai naik hijet 1000 mogok mulu, ganti carry, mendingan dikit ganti kijang, ganti lagi. Ya enggak, Innova ganti lagi. Alhamdulillah setelah gue naik Mercy keren. Orang Betawi alhamdulillah. Jumat pakai jubah sembayang nyupir sendiri masjid, nenek-nenek ngeliatin gua. Gila tuh mubalek, ustadz pakai sorban, pakai jubah, bawa Mercy, keren kan ya? Begitu aja dalam Islam. Mudah-mudahan gue doain biar kaya semua, biar senang semuanya, biar terhormat semuanya, insya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.